Pemirsa, balik lagi di Misteri Tukul. Nah, kali ini tim Misteri Tukul sudah sampai di dekat terowongan Paledang yang memakan korban hingga lebih dari 20 orang siswa SMA. Kabarnya saat itu puluhan siswa SMA yang berasal dari Sukabumi menaiki bagian atas kereta api jurusan Sukabumi Bogor. Namun pada hari itu kereta melaju dengan amat cepat karena terlambat. Akhirnya ketika memasuki terowongan ini beberapa siswa meloncat dari kereta dan beberapa lagi tertubruk dan terhimpit dengan terowongan. Walaupun kejadian tersebut terjadi 14 tahun yang lalu, namun aura yang ada di sekitar terowongan ini masih kelam dan membuat orang tak berani mendekat pada waktu malam. Tak jarang beberapa orang melihat penampakan anak-anak muda yang sedang berkumpul di pinggir terowongan namun kemudian menghilang begitu saja. Bahkan konon kabarnya sebelum tragedi itu terjadi, beberapa warga diberi pertanda dengan mencium bau amis misterius yang sangat menyengat di dekat terowongan ini. Ibu Neng, tuh ibunya teman saya, teriak pas kereta lewat. Ada orang pada jatuh, tuh kan, banyak tas pada geletak. Saya lari, sampai saya istighfar, Allah sampai saya ajan lah gitu ya. Sampai saya jalan sini. Tengok kiri kanan, saya lihat udah nggak ada yang ini, semuanya pada geletak aja. Terus saya ke samping, sempat nanya korban sama saya, Pak, saya ini bolong, saya nggak apa-apa. Saya pegang, saya peluk kan, saya lihat, loh tembus. Belum lama saya jalan, baik lagi, udah nggak ada. Misteri Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Saya masih bersama Mbak Sarah dan Mbak Bejo. Kita akan menuju terowongan kereta api Paledang yang pernah memakan 20 lebih korban jiwa. Tapi di mana ya lokasinya Mbak Sarah? Mungkin cari ini ya. Energinya mungkin bisa kebaca. Kalau lokasinya mungkin dari tangan kiri saya nggak jauh. Nggak jauh dari sini memang lokasinya. Mbak, ini ada. Maaf, dengan siapa Pak? Dengan Rudi. Pak Rudi nih, saya mau nanya, lokasi kejadian terowongan yang menelan korban 20 orang itu di mana nih? Di bawah Pak Tukul. Oh, iya. Betul apa yang dikatakan Mbak Bejo. Iya. Energinya udah kebatas sebelah kiri ya. Kita bisa diantar ke bawah nggak? Siap saya antar. Boleh Mas Tukul. Bisa energi seperti apa nanti akan dilihat Mbak Bejo dan Mbak Sarah. Terowongan yang pernah menelan 20 orang. Begitu terus, Misteri Tukul jalan-jalan. Misteri Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Dari dunia nyata maupun gaib, itulah terowongannya dulu. Ya Pak Rudi itu ya? Iya. Mbak Sarah dan Mbak Bejo di Pak Rudi. Seperti apa kronologis kejadian yang merenggut 20 jiwa? Pada saat itu kebetulan anak-anak sekolah libur. Yeah. Dari Bogor ke Sukabumi kereta kebanyakan akan camping ke Gunung Salak. Ternyata sudah dilarang oleh masinis tidak boleh naik di atas karena ada terowongan yang sangat sempit pas sekali. Itu kebanyakan anak-anak sekolah naik di atas kereta. Yuk, pemirsa, apa itu Mbak Sarah? Melihat gak? Ada yang loncat pakai baju putih. Pemirsa penasaran nih, kita akan lebih dekat lagi.
Bau. Nah, pemirsa, Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, ini sudah berada dekat kurang lebih jaraknya antara 10-an. Pak Rudi, ketika itu Pak Rudi berada di mana sudah kejadian? Waktu kejadian kebanyakan tidak tahu. Ternyata banyak korban yang bergelimpangan. Kereta itu terus langsung saja berjalan. Nah, ternyata setelah beberapa saat, Ya. ternyata banyak yang menangis menjerit Ya. karena ada yang berloncatan, Ya. ada yang tidak keburu loncat. Iya, iya. Sebagian besar banyak yang badannya tidak utuh. Oh, banyak kan semua badannya tidak utuh. Misalnya Pak Rudi di mana posisi? Posisi saya turun dari atas ke bawah sini, Pak. Dari atas itu turun ke sini, Pak. Wah. Sini sudah bergelimpangan, sebelah kiri dan kanan itu sudah bertebaran. Sudah tidak pada utuh. Ada yang utuh, kembali dia berjalan tidak sadar, tapi sininya sudah. Malah dia bertanya, saya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Begitu dilihat kembali dia sudah meninggal. Tapi sempat bertanya. Pakai seragam semua Mas ya? Sebagian seragam, tapi sudah tidak pakai seragam. Identitasnya masih ada. Ada yang selamat nggak? Ada yang selamat, yang loncat. Oh, yang Sebelum- sempat ya, loncat. sebelum kena Sebelum terowongan. kesini Mas kayaknya. Oh. Dia ada yang jatuh, ada yang loncat. Backgroundnya cari background. Ya, ya, ya. Yuk, ke sana lagi, dekat lagi ya. Luar Hanya biasa. pas dengan satu badan di atas kereta. Nah, mereka Hanya- tidak tahu ya kalau ini Tidak. jembatan dan itu ya. Dan kebetulan kereta itu sangat cepat, biasanya Wush. tidak cepat. Mbak Sarah dan Mbak Bejo nih. Monggo mungkin bisa nanya lagi nih. Silakan. Mbak Sarah dulu. Saya apa sih? Saya nyium bau amis banget dari tadi ya. Apa namanya? Kenapa Mbak Sarah? Itu kayak apa sih? Kayak ngerasain balik lagi gitu. Apa? Bener-bener yang sampai nempel-nempel di sini loh ininya. Betul. Apa tangan Ya. terus apa organ-organ badan yang tapi kebanyakan itu kayak ini Kepapas ininya semua, hilang gitu. Pak Rudi, itu sebetulnya ada misteri apa sebetulnya, apa sebelumnya kejadian ada suara apa atau mungkin ada burung ada apa atau mungkin Ya. sebelum kejadian ini dulu ada pernah kejadian lagi? Kalau kejadian secara besar tidak, Ya. hanya 1-2 yang bunuh diri atau yang menabrakkan diri. Tapi sebelumnya dari warga sini ada yang mencium bau amis. Oh, sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Ya ini bau amis nih sekarang. Nah, Mbak Karena Bejo, yang berserakan kiri kanan ini sudah organ yang tidak utuh. kalau Mbak Bejo monggo silakan. Yuk, Mbak Sarah, Mas Tukul, sebelum kita lanjut untuk mendekati terowongan yang lebih dekat atau di bawah persis jembatan ini, kita berdoa dulu, Mbak. Karena ini banyak tangisan-tangisan ya yang ada di telinga saya, mungkin Mbak Sarah lebih peka ini. Tangisan-tangisan seperti itu. Saya sendiri tidak kuat untuk melihat, memandang ini sampai berserakan itu dikumpulin jadi satu, bener apa enggak? Betul. Betul sekali. Kita berdoa dulu Iya, aja. boleh. Nah, di sini sudah berserakan, Mbak. Ini ya di Ya, sini ya habis. gitu. Mulainya dari atas. Itu sudah terbawa. Ini
saya melihat Mas, melihat daging-daging ini yang isi dari kepala itu sendiri berjajaran di sebelah sini Mas. Betul. Pada apa nempel gitu loh Mas. Jadi itu Pak. Dan sering sekali mungkin sebelum ada itu pun sering sekali ada orang ini ada perempuan di sini, ini mungkin sengaja bunuh diri apa? Ya. Nggak tahu ini, pokoknya di sini biar nggak kelihatan orang dari arah kiri maupun kanan Mas. Ini di sini. Lah beliaunya mungkin yang lebih paham di sini. Jadi ini cross check aja Mas. Betul. Pak Rudi. Pak Rudi mungkin bisa melihat juga kayak Mbak Sarah dengan Mbak Bejo. Sosok-sosok apa aja yang selalu ini? Kelihatannya kayak ada nenek-nenek, ya. Terus yang bunuh diri, dia di rel kereta menabrakkan diri. Itu perempuan? Ada perempuan juga, ada yang gila juga ada. Masih penasaran. Ini sebelah kiri saya apa nih? Mbak Sarah, Mbak Bejo. Sini. Ini ya. Mas, ini tuh, apa namanya, saya masih melihat kayak dari badan-badan berserakan itu loh, kaki, tangan, badan mereka tuh masih bergerak, cuman yang udah tidak utuh gitu. Cuman yang saya melihat selain yang apa namanya yang residual energi tadi yang kembali terus itu, ada perempuan di belakang saya nih. Kok kayak bule ya? Saya nggak jelas ya, tapi udah agak tua Pak. Betul, tua. Dia tapi agak jahat, kayak suka ganggu. Saya nggak tahu persis Mbak Sarah. Kalau jahilnya karena memang sering kalau ini celaka biasa saja, pakai motor di atas suka celaka. Dia tuh ini, tapi dia tuh kayak, saya nggak tahu ya Mbak apa ada hubungan dengan si yang bau amis tadi itu loh. Ini apa? Yang ngamis-ngamis nih, makanya ini semuanya hening sebentar. Dan juga Mas Tukul tolong dengan penciuman yang mungkin tajam ya kita semuanya. Ini aja kalau dihirup itu aja akan terasa sekali sebelum masuk ke tenggorokan ini sudah terasa banget Mas. Jadi memang anyirnya ini lebih melebihi kalau mungkin kita ada ada orang tabrakan satu orang mungkin dimanapun ini ya Mbak, ini seperti ini amis banget nih. Saya coba akan ngikutin alur anak-anak yang narik saya ini ya Mas. Ya, enggak. Merasakan komunikasi, merasakan mual. Pak, sempat dulu ada otak ini di sini ya Pak. Iya Pak Rudi. Kiri kanan. Ya. Ya. Pecah berserakan. Ini makanya mungkin nyampe sekarang pun di atas sini Mas, di atas sini mungkin selalu kalau nggak berhati-hati banyak yang meleng, kita akan biarpun sendirian pakai sepeda motor atau apapun di sini akan bentur sendiri Mas. Benturan. Jadi yang lebih tahu persis ada beliaunya di sini. Benar, Ya, Pak Rudi. betul. Udah berapa terjadi sering? Biasanya malam. Malam. Tapi memang berarti memang sering ya Mas, apa karena kejadian itu jadi
mungkin menjadi yang magnet biasanya ya, negatif. jadi magnet ya, Jadi nanti negatif. menyedot ya. Iya, Ya unsur-unsur seperti itu memang apalagi ada unsur besi, unsur ininya lebih kuat lagi mas. Konstruksinya ya. Ya. Waktu habis kejadian itu dibersihin nggak itu? Oh, nggak ada yang berani bersihin, Pak. Berarti ini masih Karena ini sisa-sisa hancur, ini bekasnya kan masih. nempel. Nempel kan kita nggak mungkin. Iya. Kita memunguti itu yang masih ada kelihatan agak utuh-utuhnya. Oh, nah ini sekarang berarti belum pernah Kalau dibersihin sama daging-daging sekali. yang berserakan itu pecah kepala segala macam, gini kan dari sana kan ke sini. Kereta kencang itu kan jadi kena benturan, mereka banyak kan tidak sadar, makanya yang pecahan ini kita tidak. Karena memang kebetulan kami tim menolong waktu itu. Saya coba akan saya sketsa itu mas kejadian-kejadian waktu itu. Jadi apa sih yang sebenarnya dan bagaimana kejadiannya seperti itu. Ya, Silakan, saya dalam saya mohon tunggu. pamit dulu dan nanti Saya ditunggu lagi tunggu. ya mas. Ya. Pak Rudi, dari para korban itu sudah teridentifikasi semua sama keluarganya belum? Ada yang belum ketahuan sama keluarganya? Sampai saat ini mungkin ada 1-2 ya, tapi semua sudah diketahui. Karena satu dengan lain dengan teman itu. Ya semuanya kenal ya, jadi mungkin Iya. lebih gampang dia. Tapi saya nggak tahu nih dari tadi, mungkin yang saya bilang orang yang kayak bule ini emang bule. Mungkin dari zaman Belanda udah ada dia juga nih. Jadi emang kayak tempat ini mungkin ada yang negatif di sini gitu mas. Jadi ditambah lagi mungkin ada kejadian-kejadian. Dan ini kan kalau kita lihat pasti kan kalau jembatan di bawah kolong jembatan seperti ini kan lembab ya mas. Kayak tadi saya bilang pasti kalau tempat seperti itu kayak menarik makhluk-makhluk seperti itu. Memang yang mungkin yang lewat-lewat sini suka ada kecelakaan itu suka diganggu. Jadi yang suka yang perempuan duduk-duduk di situ gitu, tapi dengan di jam-jam yang nggak Yang tentu gitu. tertentu. Ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, sambil menunggu Mbah Bejo mensketsa visual yang di energi di sini, kita akan flashback dulu ke Sawah Lunto yang Mbak Sarah bersama Kang Solepati. Terus ada banyak nangis, banyak yang menelan korban, yaitu waktu penggalian membuat terowongan atau gimana ya di Sawah Lunto di Sumatera Barat. Kita lihat seperti apa. Benar tadi. Pada saat turun ada yang kayak minta tolong dibukain. Astagfirullah. Untuk mengambil batu bara dari bumi Sawah Lunto, Belanda menerapkan sistem pertambangan bawah tanah. Salah satu lubang tambang bawah tanah yang terkenal di Sawah Lunto adalah lubang Mbah Suro. Masa kerja gitu aja tak bisa? Dasar pribumi. Makan kuat, kerja malas. Sesuai dengan namanya, proses penggalian lubang ini dikomandoi oleh seorang mandor yang bernama Surono. Penggalian dimulai tahun 1898, namun ditutup oleh pemerintah Belanda tahun 1932 karena banyaknya rembesan air dari Sungai Lunto yang masuk dan membahayakan para penambang. Pemerintah kota Sawah Lunto menggali kembali lubang ini pada bulan April 2008. Selama proses penggalian, ada beberapa kejadian mistis di lubang ini. Antara lain, ditemukannya tulang kaki manusia yang diduga merupakan tulang kaki dari para penambang paksa yang dijuluki orang rantai. Ini di mana Pak Ustadz? Kita sampai ke orang rantai, masih di Payakumbuh. Mana? Sawah Lunto. Payakumbuh. Dari sini ada monumen dan patung yang orang-orang di rantai seperti ini ketika zaman penjajahan pemirsa. Seperti ini nih, ini contoh orang Belanda dan ini orang pekerja kita yang di rantai dan suruh kerja rodi. Dan di situ juga
Dan di situ juga nanti kita akan masuk ke lubang Basuro yang sangat seram dan mencekam di situ. Lubang Basuro. Kayaknya energinya banyak banget ya. Apa namanya, tekanannya juga beda. Tapi sedih gitu. Mungkin kalau lebih dalam lagi bisa mencekam lagi kita ke sana. Berani nggak? Insya Allah. Oke, pemirsa, yuk kita ke sana. Yuk. Ini Mbah, lubangnya sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Pak? Pak Win, Pak. Pak Win, ini teman-teman dari Mr. Toko Jalan-Jalan. Pak Win, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh bisa, mungkin kita mau masuk ke dalam, tapi sebelumnya tanya-tanya dulu apa yang dimaksud dengan lubang Basuro. Baik, Pak. Karena dinamakan lubang Basuro, kebetulan dulunya zaman Belanda, yang dituakan atau mandornya bernama Mbah Surono atau dipanggil Mbah Suro. Karena itulah terowongan ini kami namakan lubang tambang Basuro. Yang dikerja dulu itu dari mana aja itu, Pak? Jadi dulu yang bekerja di sini, Pak, itu nenek moyang kita, mbah-mbah kita, datuk-datuk kita. Orang tahanan dari mana-mana dibuang kemari untuk bekerja. Iya, iya. Itu bermacam etnis atau suku, Pak. Orang kita Jawa, orang Padang atau Minang sendiri. Pada saat mau bekerja kemari, sebagian mereka ada kakinya dirantai. Udah sampai turun ke sini ya, Pak? Baru pertama kali aku masuk terowongan kayak gini. Mbak, awas kepalanya Mbak ya. Ini agak rendah sedikit. Ini pun kayunya masih asli nih, Pak. Oh, masih asli? Iya. Dulunya utuh, setelah kena udara baru membusuk ya. Ini asli. Ini kayunya asli. Iya. Tadi saya pas masuk gitu ya, Pak. Hawanya sedih gitu. Maksudnya terus kayak tadi pas mau jalan kayak ada yang tangan itu di bawah megangin. Seperti minta tolong. Sebetulnya nggak terbayangkan sama kita, Mbak. Iya, ya. Ya, kayak gitulah penderitaan mbak-mbak kita yang bekerja di sini dulu, Mbak. Nah, ini di persimpangan jalan nih, Pak. Betul, pada perempatan gitu. Iya. Ini apa ini? Kok mentok di sini aja ini, Pak? Jadi begini ya, Pak Ustadz dan Mbak ya. Yang ke kanan saya itu bukan tertutup. Kami diperintahkan harus menutup. Sebelum ditutup saya pribadi pernah masuk ke sebelah. Kebetulan aturan renovasi yang lampau saya yang dituakan. Di sebelahnya ada dua buah ruangan ukuran 3x5 dan 4x5 meter. Nampaknya masa dulu dipergunakan ruang penumbalan. Kalau boleh tahu isinya apa, Pak? Ketika Bapak ke sana, Pak Win? Ada tulang-tulang. Ya emang kayak banyak banget yang meninggal di sini gitu. Tadi pada saat turun. Benar tadi. Pada saat turun ada yang kayak minta tolong dibukain. Astagfirullah. Nanti mungkin pas selesai kita berdoa ya Ustaz. Iya. Biar bisa membantu ngelepas belenggunya. Memang ketika saya masuk juga merasa, dan di situ saya lihat banyak sekali tangisan, jeritan, dan seperti terbelenggu oleh sesuatu gitu loh. Jadi tangan terbelenggu, apa-apa terbelenggu. Lalu rasanya apa? Nggak dapat lagi sebelum masuk itu Pak Ustaz. Kayaknya ada yang manggil. Pak Ustaz kayak yang megangin dari belakang. Tapi dia nggak mau noleh ke belakang, ada kan? Dia bukan orang yang bisa melihat. Bentar. Maaf. Oh, ternyata seperti lolongan anjing, seperti kewan. Tapi langsung lari ke atas dan hilang. Itu kayak jilat-jilat gitu. Tadi di belakang itu. Wajahnya seperti anjing. Mungkin Mbak Lia ngerasain energinya emang beda banget sih pada saat kita masuk ke terowongan itu ya. Emang nggak tahu kenapa
sedih banget gitu kalau saya memang ngelihat mereka ini kayak minta tolong gitu. Mungkin Mbak Lia ngerasain energinya mereka itu karena emang sampai rohnya pun masih dalam keadaan terbelit. Kayak bajunya tadi ditarik dari belakang. Ditarik, suruh masuk gitu ya. Dia nggak mau noleh ke belakang karena dia kan nggak ngerti, nggak bisa. Iya, cuman udah lihat jalan aja terus. Kayak mereka ini sih minta tolong gitu loh, seperti minta tolong. Oke, mungkin kita lanjut ke belok kanan ya kita ya. Ke sana ya, Pak. Iya. Begini Pak Ustadz dan Mbak ya, pada sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit, sesuai pesan amanat dari bagian museum dan pertambangan, waktu kami renovasi ini tambang atau lubang, apa saja yang kami ketemukan di dalam harus kami serahkan ke museum. Kebetulan waktu kami resirsi di ruang ini ya, disinilah kami ketemu tulang kaki manusia. Setelah kami serahkan ke museum selama 4 hari 4 malam, Ibu Rika sebagai kepala PT Museum didatangkan mimpi juga kami yang bekerja. Si tulang beramanat minta diambil kembali dari museum dan minta dimakamkan secara Islami. Kami kuburkan di kuburan orang rantai di Ardingin sana dekat kuburan Pak Jaya Sentar. Kalian tahu Pak, berapa banyak di Lumbang kami yang bekerja sini, berapa banyak yang korban sini. Tanyain siapa namanya. Minta tolong. Astagfirullah ya Allah. Oh sampai ini terakhir nih Pak? Betul Pak, buat sementara. Kepala saya jadi pening ya di sini nih ya. Tekanannya, ya kan? Tekanannya lebih beda. Jadi beginilah Pak Ustadz sama Mbak ya. Ke kanan saya ini bukan tertutup, kami yang menutup sementara ya. Begitu juga ke kiri saya, itu bukan tertutup, kami tutup sementara. Di sinilah satu daerah yang agak unik. Oh yang unik. Sering ada Iya. Kadang-kadang di sini kayak kita berbincang-bincang begini, tapi bahasanya bahasa Jawa. Kadang-kadang di sini punya instrumen kayak kuda lumping, ada gamelan, ada kelenongan, ada saron ini daerah. Kebetulan juga Mbak, kemarin ya, lebaran kedua saya punya baru buka hari pertama. Saya kedatangan tamu dari Dumai Pekanbaru, itu berapa orang keluarga Mbak ya. Sampai di sini ya setelah kembali, seorang ibu usia 36 tahun ya, di sini menangis sejadi-jadinya. Menangis sampai di luar dia ngelabrak saya. Pak Win, kok sekejam itu mereka yang berada di dalam? Saya nggak tahu itu masalah, saya bilang. Ini memang kalau saya lihat tumpuan dan harapan di sini terakhir dalam artian apa? Ini menjadi pusat atau jantung dari energi yang ada di sini, Pak. Jadi tumpuan ketika mereka bekerja, ketika mereka istirahat, ketika mereka itu di sini semua. Makanya ketika sudah selesai dan terakhir kita injak itu, residual energi terungkap dan tertangkap oleh kita. Sering mungkin ada penampakan, ada kelonengan orang Jawa, ada gong dan sebagainya. Itu di sini campur aduk seluruh Nusantara yang bekerja di sini. Gitu. Oke, pemirsa, di belakang kita di Numpuk ini ada puluhan yang memang seperti mengintip kita dengan kehadiran kita. Makanya tidak salah kalau kita mungkin bisa melihat atau apa sebenarnya yang ada di sini. Mungkin Mbak Lia nanti akan dibukakan mata batin, bisa melihat dengan mata kasat mata dan bisa terlihat mungkin paling enggak bisa merasakan lebih dalam lagi daripada kejadian-kejadian yang ada di atas tadi. Pejamkan mata, ya, pejamkan mata. Nanti lihat di salah satu ruangan situ atau pojok atau kanan kiri, amatin. Paling enggak bisa merasakan dan bahkan bisa bersentuhan dan bahkan bisa berkomunikasi. Tanyain siapa namanya. Minta tolong. Sosoknya seperti apa? Bisa melihat
Ampun. Aku belum bisa berdiri. Iya. Nah, terus tanyain aja ya, tanyain dalam batin pun dia akan menjawab. Soalnya dia meronta-ronta kesakitan dan meronta-ronta kesedihan yang mendalam yang memang dia tidak bisa apa-apa. Udah lama di sini, tanyain berapa lama di sini? Ratusan tahun. Ada berapa ya? Ada berapa kali? Halo, Ustaz. Berapa, Ustaz? Iya. Ya pemirsa, kalau diteruskan bahaya. Soalnya dia agak tertarik. Ketika itu agak tertarik, maka saya tutup saja. Kalau teruskan, dia bisa menerobos masuk ke di sela-sela tembok ini. Mungkin kita ke sana dulu ya. Nemuin Mbak Lia, Mbak Sarama. Mbak Lia, gimana tadi rasanya apa? Enggak, tadi cuman kayak ada yang minta tolong gitu kan, dia nggak bisa berdiri gitu. Terus pada takutnya ngajak Lia mau pegang tangannya. Rasanya apa? Ada rasa apa gitu, dingin atau? Enggak, kayak ada getaran aja. Getaran. Jadi kayak mau ngajak gitu, kayak mau minta tolong gitu aja. Mau ketarik gitu ya, ditarik gitu ya. Terus bilang apa lagi, ada ini lagi nggak? Mereka nyampein apa lagi nggak? Oh enggak, cuma minta tolong aja. Mereka nggak bisa berdiri soalnya. Banyak banget di situ, banyak banget perempuan. Ada perempuan juga? Perempuan yang paling depan sini tadi yang ngomong dari perempuan. Oh, yang tadi aku bilang sama. Jadi tadi pas baru jalan ke sini aku bilang sama Ustaz, kok ada perempuan ya Ustaz? Ya. Iya. Udah lama di sini, memang penunggu yang lama itu udah lama. di sini. Oke pemirsa, saya akan copot ini. Soalnya ini juga kayaknya udah aman ya. Akan saya visualkan apa yang ada di sini. Alhamdulillah, Pak. Baik-baik aja, Mbak. Gimana Ustaz? Nih hasilnya. Cuman Mbak Lia mana? Tadi dia kayaknya shock banget, jadi dia istirahat gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sehat ya, tidak terjadi apa-apa. Ini hasilnya nih, Pak W nama Mbak Sarah. Nah, ini akumulasi dari kekuatan-kekuatan supernatural yang ditinggal di sini. Jadi penderitaan, kesengsaraan dan penyerahan diri ketika mereka ya diperbudak oleh bangsa sendiri juga, oleh pemerintah yang ada di situ, di Belanda juga. Akhirnya ini akumulasi, terbendung, tidak terbendung, akhirnya terjadi seperti kekuatan-kekuatan yang memang maha dahsyat tapi terbelenggu, dirantai, gitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Ini sosok-sosok ini kesaksian dan mereka cuma sampai kurus kering, tidak punya tulang, membawa belenggu yang memang dia tidak bisa menghindar dari masih terpasang di tangan ya, atau seperti kakinya itu. gitu. Ini ada darah-darah yang saling mengalir. Ini nenek-neneknya yang emang yang agak, saya nggak tahu mau apa sih itu Mbah, cuman memang jahat.